Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Dan pemirsa, kali ini dalam episode hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana nih berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ada catatan 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode dari Januari hingga terakhir terupdate 18 Oktober 2023. Dan juga ini informasi atau berita yang beredar terkait ada sejumlah mahasiswa di wilayah Jawa Tengah yang juga bunuh diri. Seperti apa? Kita akan bahas bersama dengan Dr. Galuh SPKJ, dokter klinik di Yankes Sekjen DPR RI. Apa kabar dokter? Sehat? Baik, Mas Luki, sehat. Dan juga sudah hadir bersama kami ini Iren Bugenvil Martin, gender dan juga mental health activist. Iren, apa kabar? Baik, sehat. Dan dokter, kalau misalnya melihat data yang baru saja dilansir oleh Pusiknas dari Kepolisian Republik Indonesia, melihatnya meningkat atau seperti apa nih dok? Ya, memang terjadi peningkatan ya dari kasus-kasus bunuh diri yang ditemukan di Indonesia dan dikatakan juga ternyata Indonesia ini sudah ada dalam kondisi darurat kesehatan mental. Oke. Karena apa ya? Karena itu semakin banyak kasus bunuh diri yang ditemukan, kemudian diekspos juga di media. Dan ya harapannya memang tentunya jadi ada awareness gitu ya terkait gangguan depresi ataupun tindakan-tindakan bunuh diri sehingga awareness tentang kesehatan mental sendiri diharapkannya sih akan meningkat. Oke, kalau dari Iren sendiri sebagai seorang aktivis melihat kasus yang baru saja terjadi di wilayah Jawa Tengah terkait dengan ada mahasiswa yang loncat dari lantai 4 ataupun juga ini juga tak bernyawa di kamar kos, melihatnya seperti apa Iren? Jujur aku melihatnya sedih sih karena aku sendiri juga survivor of a mental health issue, depresi, dan aku juga sering punya pikiran untuk bunuh diri juga. But every day aku memilih untuk berusaha lebih baik. Aku juga pergi ke psikiater, ke profesional untuk seek for help. Jadi aku sedih karena mungkin dia tidak punya akses terhadap informasi ataupun resources untuk pergi ke profesional dan minta pertolongan gitu. Oke, tapi kalau misalnya menurut kamu ini sudah Indonesia udah di tahap yang darurat seperti itu atau seperti apa nih melihatnya dengan kasus-kasus yang belakangan ini terjadi? Darurat sih. Oke. Dokter, kalau misalnya kita juga membahas terkait dengan pemahaman kesehatan mental orang Indonesia ini kan juga masih cukup rendah dan Betul. juga kalau misalnya kita melihat banyak juga yang tidak paham apa yang harus ini sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat untuk lebih mengenal terkait dengan bagaimana gangguan kesehatan mental. Ya, kalau dilihat kan sekarang mungkin karena ada perbedaan dari generasi juga ya, generation gap di mana generasi-generasi yang lebih lanjut, yang lebih sudah ada gitu ya, mereka kurang mengetahui tentang kesehatan mental itu apa, penyebabnya apa. Mereka mungkin hanya taunya ini suatu hal yang ya udah kamu sedang sedih aja, nanti akan lewat, dengan kamu beribadah juga diharapkan akan baik-baik aja. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Dari penelitian berlangsung juga ternyata kalau pada gangguan mental itu ada memang biologiknya tuh terganggu, artinya memang otaknya terjadi kerusakan atau strukturnya tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengalami gangguan jiwa ini. Jadi pemahaman tersebut kayaknya masih jadi diskrepansi nih antara generasi yang dulu dengan generasi yang sudah ada. Nah untungnya karena generasi-generasi sekarang ini sudah lebih melek informasi, informasinya juga datang ke mereka, merekanya tidak harus mencari. Jadi ya diharapkan si agen-agen muda ini bisa jadi pembawa perubahan gitu ya di bidang kesehatan mental. Jadi diharapkan mereka yang akan lebih bisa untuk mencari data, mencari informasi yang tepat seperti apa, nggak hanya random googling aja atau cari-cari sendiri, tapi mereka juga tadi yang Iren bilang mungkin lebih punya akses untuk berkomunikasi dengan profesional kesehatan jiwa. Jadi diharapkan mereka mampu berdiskusi, mampu cari data-data yang valid dan nantinya mereka akan membantu untuk menyampaikan sebenarnya kesehatan jiwa itu apa, gangguan-gangguan jiwa itu apa, dan sebaiknya apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu gitu. Jadi generasi-generasi yang sebelumnya akan lebih memahami tentang hal Oke. tersebut. Jadi kalau misalnya Iren sendiri kan, Iren tadi mengatakan bahwa Iren adalah seorang survival. Kalau misalnya kita juga melihat ini kan awareness dari masyarakat terkait dengan gangguan kesehatan mental kan tidak seperti penyakit fisik gitu kan ya. Padahal sebenarnya sama-sama memiliki kans yang sama itu maksudnya bisa hingga meninggal dunia seperti itu. Apa yang harus dilakukan pemerintah maupun juga masyarakat nih bagi Iren sebagai aktivis untuk akhirnya bisa mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental ini Ren?
Oke, yang terpikir di aku dua sih. Yang pertama mainstreaming about the topic itself. Jadi kayak misalnya ketika kita berbicara sekarang ini itu udah salah satu cara untuk mainstreaming the topic itself supaya orang-orang itu nggak takut berbicara tentang kesehatan jiwa, kemudian tentang mereka mungkin mau berpikir untuk bunuh diri, mereka mau seek help from a professional kayak dokter Galuh, mereka nggak takut dan merasa aneh gitu. Dan mungkin itu juga menjadi sumber informasi buat tadi ya generasi yang sebelumnya bahwa oh ternyata di zaman sekarang tuh udah ada penjelasannya loh tentang isu-isu seperti ini gitu. Itu bukan berarti mereka tuh crazy atau aneh kayak gitu, tapi ada penjelasan saintifiknya kayak gitu. Karena tadi pagi aku barusan konsul sama psikiater aku dan memang ada penjelasan saintifiknya gitu. Terus yang kedua adalah lebih memperbanyak resources untuk meringankan secara affordability dan juga accessibility untuk pasien itu mencari pertolongan sih. Karena misalnya kemarin ya saya coba telepon 119, itu saya masih harus menunggu. Ini ke rumah sakit yang mana, diarahkannya seperti apa, masih harus menunggu. Kemudian di rumah sakit juga saya masih harus menunggu lama baru psikiaternya datang gitu. Padahal itu udah darurat. Jadi mungkin secara misalnya bantuan secara dana ya, mungkin kalau BPJS BPJS sekarang cover sih rawat jalan. Ya semoga juga nanti rawat inap dan karena biasanya tuh a mental health patient itu mesti misalnya 2 minggu dirawatnya. Nah semoga di cover juga begitu. Kemudian juga akses informasinya dan juga bahkan mungkin secara infrastruktur supaya teman-teman di rural areas they can also go to a very high quality klinik gitu. Oke, kalau kamu sendiri nih, kamu kan sebagai survivor, kamu di titik mana kamu merasa bahwa kamu memiliki misalnya kayak gangguan kesehatan mental seperti itu, kamu pada saat turning point kamu itu seperti apa sih sebenarnya kalau buat teman-teman atau masyarakat bahwa mereka ini sudah dalam tahapan misalnya memiliki gangguan kesehatan mental. Kalau dari Iren sendiri? Maksudnya pas aware-nya. Pas aware-nya, pas kamu tahu bahwa kayaknya aku mesti konsul, kayaknya aku harus berkonsultasi dengan profesional dan seperti itu. Sebenarnya waktu aku umur 17 tahun, aku mulai kepikiran untuk suicide gitu, untuk bunuh diri. Terus aku merasa aneh ya, maksudnya saya sebagai anak muda, masih muda, terus cantik, pinter, kok mikir mau bunuh diri? Nah menurut saya itu aneh. Jadi saya pikir sepertinya ada yang apa bermasalah. trigger kamu untuk akhirnya bisa, karena apa kamu punya kepikiran untuk bisa melakukan bunuh diri seperti itu? Saya merasa sendirian dan terperangkap. Jadi misalnya ada masalah nih, ada sebuah trigger yang membuat saya merasa kecewa. Padahal sebelumnya saya sudah pernah merasa kecewa. Nah itu jadi sebuah amplifikasi gitu. Nah kemudian di saat itu tidak ada yang bisa mendengarkan saya, tidak ada yang memvalidasi perasaan saya. Jadi aku merasa sendirian gitu. Dan disitulah aku merasa pasrah dan aku pengen bunuh diri. Oke, ini mungkin Iren ataupun juga teman-teman di luar sana banyak yang juga memiliki perasaan seperti Iren, merasa sendirian, merasa kesepian. Padahal ada orang tua, misalnya punya teman yang banyak di sekolah, tapi ternyata hal itu nggak bisa membantu. Seperti apa sebenarnya dok? Kalau misalnya mereka sudah sampai di titik bahwa saya punya gangguan kesehatan mental, tapi jangan dijawab sekarang, kita akan tetap saksikan Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih bersama dengan Dr. Galuh dan juga Iren. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih kita mau memberikan awareness, mengasih tahu edukasi dan juga sosialisasi buat teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan Kabar Nusantara terkait dengan bagaimana nih pentingnya untuk edukasi terkait dengan kesehatan mental. Dok, tadi Iren udah cerita sedikit sejak umur 17 tahun, Iren sudah ingin melakukan tindakan misalnya bunuh diri seperti itu. Ini merasa kesepian. Sebenarnya mungkin kasus-kasus seperti Ren ini seperti kasus yang sering terjadi, menganggap bahwa dirinya nggak punya teman, nggak ada teman untuk share dan sebagainya. Seperti apa sih sebenarnya dok? Iya, terutama pada remaja gitu ya. Tadi kan Iren cerita itu terjadi saat dia umur 17 tahun. Memang tuh pada usia-usia remaja sekitar umur 13, 14 sampai 18 hal-hal seperti ini banyak terjadi. Karena kan kita bayangin kalau remaja mereka dalam masa transisi gitu ya. Tadinya dari anak-anak mau menuju ke dewasa dan mereka lagi pencarian jati diri juga. Jadi dibayangin pasti banyak sekali kebingungan di mereka. Saya ini siapa, teman saya siapa, mereka suka apa, saya suka apa, tuntutan keluarga seperti apa, culture seperti apa gitu. Jadi ada banyak hal yang mereka harus pikirkan ke depannya, padahal otak mereka sendiri sebenarnya belum mateng, masih dalam yaitu ya fase perkembangan akhir. Jadi sering sekali di mereka ini terjadi kebingungan, kemudian merasa kok kayaknya orang nggak ada yang relate sama apa yang saya rasain ya. Keluarga juga
mungkin ya di beberapa keluarga kalau ditanyakan malah udah itu perasaan kamu aja atau kamu harusnya lebih banyak bersyukur dan lain-lain. Jadi mereka lebih merasa tidak tervalidasi lagi sehingga itu sering muncul isolation. Kok rasanya sendirian ya, berjuang sendirian, teman-teman nggak ada yang merasa seperti ini. Orang tua juga ngerasa kayaknya nih kamu aja gitu. Jadi kebingungan-kebingungan itu yang kemudian memunculkan ide-ide untuk gimana kalau saya nggak ada aja atau kayaknya kalaupun saya nggak ada akan Kayaknya baik-baik nggak aja deh. kenapa-napa gitu. Betul, iya kayaknya saya insignificant seperti itu. Jadi diharapkan sekarang ini anak-anak muda yaitu ya karena informasinya sudah banyak, jadi mereka bisa mulai mencari sebenarnya apa yang terjadi sama diri mereka. Dan hal ini terjadi ternyata banyak, nggak hanya di mereka aja gitu. Diharapkan apabila ada pengetahuan itu, mereka akan ngerasa, oh oke, ternyata saya nggak sendiri ya, pasti di luar sana ada banyak. Dan yaitu reach out for help. Di luar sana banyak banget yang mau bantu dan ya itu diharapkan juga nanti mereka bisa membantu orang lain yang merasakan hal yang sama. Begitu juga dengan keluarga dan juga teman-teman sekitar gitu atau lingkungan sekitar yang tidak mengalami hal itu. Dengan banyaknya informasi ya diharapkan mereka lebih mengerti, oh oke, remaja itu butuhnya apa yang sedang mereka rasakan. Kalau mereka merasa ya udah itu betul gitu. Nggak hanya it's not just in their heads, tapi kan memang dunianya remaja tuh gitu ya. Mereka dan keluarga dan teman-teman gitu. Jadi diharapkan dengan pengertian-pengertian seperti itu ya nantinya generasi muda juga mentalnya akan lebih sehat dan kesatuan dalam masyarakat untuk membangun kesehatan mental akan lebih bagus. Oke. Iren, kalau misalnya mungkin banyak masyarakat kita, teman-teman di luar sana yang ngerasa bahwa ketika sudah mulai kayaknya gue harus berkonsultasi sama dokter atau profesional, ini adalah sesuatu yang aneh. Maksudnya berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog adalah sesuatu yang aneh dan juga mungkin bagi sebagian orang memalukan. Bagi Iren sendiri, kapan dan kenapa akhirnya Iren memutuskan untuk akhirnya kayaknya saya harus berkonsultasi dengan profesional? Oke, waktu umur 17 tahun itu sebenarnya aku udah langsung pergi ke psikiater sih. Karena aku merasa aku nggak pengen mengakhiri hidupku seperti ini, aku masih punya banyak kesempatan yang lain gitu. Tapi terus psikiater itu kurang membantu karena cuma prescribe obat aja. Nah kemudian aku pikir, oh kayaknya nggak ada gunanya deh ke psikiater. Jadi aku biarin selama sampai umur 21-22. Nah di situ ada mentor gerejaku yang bawa aku ke psikiater lagi. Nah di situ aku mulai merasa, oh ternyata banyak orang yang juga paham ya tentang isu ini. Karena aku dikenalkan sama mahasiswa psikologi juga kayak gitu. Jadi mereka memvalidasi apa yang aku rasakan. Dan disitulah pertama kali aku merasa, oke, nggak apa-apa Iren, kamu cari terus sampai kamu dapet yang cocok kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ini stigma negatif nih yang tadi sebentar saya sampaikan ya dok, terkait dengan bagaimana berkonsultasi atau bertemu dengan profesional di kalangan masyarakat ini masih sering terjadi. Sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah yang mesti pemerintah atau stakeholder terkait untuk lakukan agar stigma negatif bahwa pergi ke psikolog atau psikiater atau ke dokter ini bukanlah sesuatu yang tabu, tapi sesuatu yang harus sekarang sudah mulai kita bisa lakukan menjadi hal yang normal seperti itu dok? Iya, memang ya itu ya masih jadi PR besarnya bahwa stigma pergi ke psikiater, ke psikolog atau kalau kita mengalami suatu gangguan jiwa itu berarti udah ya sesuatu yang memalukan gitu atau suatu dosa. Kalau dari sisi psikiaternya dulu gitu ya mungkin ya kan sekarang banyak psikiater muda yang sudah lebih melek informasi juga. Jadi banyak banget sekarang kalau kita cari di Instagram atau TikTok atau YouTube itu banyak banget influencer yang berprofesi sebagai psikiater juga. Dan mereka sangat gencar untuk yang membahas isu-isu tentang kesehatan jiwa, tentang gangguan-gangguan jiwa gitu ya. Jadi diharapkan nanti masyarakat bisa melihat oh ternyata psikiater mungkin dulu sebelum mereka lihat psikiater atau psikolog apa sih kok kayaknya sosok yang menyeramkan banget gitu. Apakah orangnya serius banget atau nanti ditanya-tanya kayak ngejudge atau seperti apa. Tapi dengan si psikiater-psikiater muda ini tampil di sosial media, diharapkan ya stigma tersebut akan berubah. Oh oke, ternyata psikiater orang biasa juga loh. Mungkin kalau diajak ngobrol juga ya akan baik-baik aja kayak gitu. Kalau dari sisi psikiater dan psikolognya itu, jadi mereka sudah mulai Tapi coba. jumlah kebutuhan psikiater, psikolog di Indonesia sudah cukup atau seperti apa? Masih belum merata sih sebetulnya, kan katanya idealnya satu psikiater itu untuk 5 pasien gitu ya, sedangkan ya sekarang satu psikiater saya aja kalau praktek bisa 30-50 pasien gitu, jadi waktu juga itu jadi keterbatasan. Karena kan sehingga psikiater juga butuh waktu yang cukup betul, ya untuk iya. bisa mengenal pasiennya sendiri seperti itu. Betul, iya itu juga masih jadi PR kita sih, tapi ya paling enggak kita bergerak lah gitu, daripada nggak sama sekali. Sekarang dengan bantuan BPJS juga kan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan
perempuan kita bisa lebih banyak memberikan hal tersebut. Kemudian kalau masyarakat yang lebih menengah ke atas juga ya mereka punya pilihan juga untuk berobat. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan Mas Uki, kalau dari pemerintah atau stakeholder yang terkait seperti apa? Ini juga sebenarnya masih jadi PR di komunitas besarnya kesehatan jiwa gitu ya. Cuman rasanya sekarang dari psikiatri komunitas, dari PDSKJI dan juga dari Kemenkes sudah mulai bekerja sama untuk satu membuat layanan hotline untuk bunuh diri atau hotline untuk masyarakat yang sedang mengalami kegawat daruratan jiwa gitu. Itu masih digodok. Kemudian yang kedua ya bagaimana kalau misalnya setelah pasien-pasien itu dirawat mereka kembali ke komunitas, mereka bisa diterima, mereka bisa berkarya lagi, itu juga sedang digodok. Kemudian ya tentunya dari promotif dan preventifnya gimana caranya supaya Kemenkes atau psikiater dan juga pihak-pihak terkait menyampaikan gitu informasi lebih banyak tentang kesehatan jiwa itu seperti apa, gangguan jiwa itu apa, pengobatannya bagaimana, psikiater dan psikolog itu sebenarnya orang-orang yang seperti apa sih, mereka menangani apa gitu. Jadi sepertinya promosi-promosi seperti itu perlu sih dilakukan supaya masyarakat bisa lebih paham tentang kesehatan jiwa. Jadi akan lebih banyak promosi, lebih banyak sosialisasi, edukasi diperlukan untuk masyarakat lebih mengenal terkait dengan kesehatan mental. Balik lagi semoga tadi yang sedang disiapkan oleh teman-teman dari Persatuan Psikolog dan juga Psikiater itu tadi terkait dengan bagaimana layanan kegawat daruratan ataupun juga terkait dengan hal-hal terkait dengan bagaimana nanti bisa balik lagi komunitas itu bisa segera terwujud. Tapi kalau misalnya ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengatakan katanya bahwa seluruh kampus di Indonesia itu harusnya menghadirkan lingkungan kampus yang sehat, aman dan juga nyaman. Apakah kalau misalnya Iren sendiri melihat kasus yang baru terjadi di 2 kasus terakhir di Jawa Tengah ini terkait dengan salah satu pemicunya ada lingkungan kampus yang tidak begitu sehat atau seperti apa? Jangan dijawab sekarang, Iren tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Iren ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa seharusnya lingkungan kampus tuh aman, nyaman, sehat. Kalau misalnya kita melihat kasus yang terjadi ini kan karena misalnya tunggakan UKT meningkat, tugas kuliah yang juga semakin banyak seperti itu. Kalau misalnya Iren sendiri melihatnya faktor pemicu apa nih yang bisa menyebabkan seseorang misalnya memiliki keinginan untuk bunuh diri? Mungkin waktu dulu aku kuliah aku pernah merasa ya terlalu berat lah ya, misalnya kita harus adapt to a new environment, terus habis itu kita juga mesti menanggung banyak beban perkuliahan, lalu kita mungkin masih perlu mencari teman yang mana yang bisa kita percayai, yang mana yang bisa kita ajak cerita gitu. Jadi mungkin itu jadi menumpuk dan membuat seseorang jadi merasa tertekan gitu. Nah kadang ada juga mahasiswa yang mungkin, aduh saya nggak berani deh ngasih tahu ke orang tua saya biar saya bantu orang tua saya secara diam gitu. Tujuannya baik sebenarnya, cuman jadinya nggak bisa cerita dengan leluasa gitu ke orang tua mereka. Jadinya mungkin terbebannya ke diri sendiri aja gitu. Lalu juga bingung kan kalau mau cerita ke dosen mau cerita seperti apa juga gitu. Tapi mungkin sekarang udah lebih baik sih karena udah ada semacam tempat konseling kesehatan mental. Kalau di ITB sendiri di kampus saya waktu saya udah mau lulus, waktu aku udah mau lulus itu udah ada gitu. Jadi udah lebih baik sih. Jadi tapi menurut kamu faktor pemicu lingkungan kampus juga mempengaruhi seperti itu? Iya betul, karena ada tingkat kompetisi yang tinggi misalnya. Kalau di ITB sendiri ya itu ya semua orang berlomba-lomba buat dapet IP yang terbaik. Terus habis itu pokoknya harus jadi sosok yang perfect gitu. Harus jadi Kahim, harus jadi IP 4, harus punya banyak teman kayak gitu. Pokoknya harus perfect aja gitu. Dan jadi menormalisasikan perfeksionisme ini gitu. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya jalannya masing-masing kalau menurut saya di perkuliahan gitu. Gimana tuh Dokter Galuh melihat bagaimana sebenarnya faktor-faktor dari pemicu bunuh diri kadang mungkin datang dari kita nggak sadar, datang sebenarnya tekanan, ataupun juga misalnya hal-hal lain ini datang dari diri kita sendiri seperti itu. Seperti apa nih kita harus menyadari bahwa ini nggak perlu kita pikirin, ini perlu kita pikirin segala macam. Seperti apa sih Dok? Iya, itu memang perlu latihan sih, karena ya kebayang ya kalau kita sendiri misalnya temperamennya atau sifatnya sudah kompetitif gitu, atau banyak shootnya, harus sempurna, harus pinter, harus ini, harus itu, sedangkan sebenarnya yang mengharuskan adalah diri kita sendiri atau lingkungan. Terus kita masuk dalam situasi yang high pressure, perkuliahan juga tanpa sadar mengharuskan kita ini itu gitu, jadi tanpa sadar ya sampai kesini-sininya kita juga mengharuskan diri kita untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu gitu, dan itu melelahkan gitu ya. Sedangkan kalau kita pikir
pikir-pikir lagi, sebenarnya harus itu kan kata-kata yang tidak rasional. Kata siapa harus? Kan kata diri kamu sendiri. Sedangkan di undang-undang atau di peraturan kan nggak ada harus gitu kan. Jadi hal yang terpenting adalah sebenarnya kita mengenali pikiran kita ini rasional atau enggak. Oke. Gitu. Saya sebenarnya Sebenarnya ada kita sendiri bisa mengenal bahwa ini rasional atau tidak irasional tuh kita sudah bisa menilai itu sendiri ya? sebenarnya kita bisa menilai itu. Jadi saya biasanya mengajarkan klien-klien atau pasien-pasien saya gitu ya untuk belajar yang namanya filosofi stoicisme atau stoicism gitu. Oke. Jadi di stoicism itu salah satu key-nya adalah kita mengenali apakah hal ini bisa kita kontrol atau enggak. Kalau kita nggak bisa kontrol ya udah harusnya itu diganti deh paling nggak jadi sebaiknya. Oke. Sebaiknya nilai saya bagus, sebaiknya IP-nya 4, sebaiknya bisa jadi ketua organisasi atau apa. Tapi kalaupun enggak kan ternyata nggak apa-apa. Kita akan tetap baik-baik aja, tetap bisa kuliah, tetap bisa mencapai cita-cita dan lain-lain gitu. Jadi kenalin dulu deh, ini bisa dikontrol apa enggak. Kalau bisa dikontrol, kita bisa kontrol sepenuhnya kah atau cuman sebagian. Kalau kita bisa kontrol sebagian aja ya udah, yang penting niatnya terus melakukan yang terbaik, tapi nanti kalau outcome-nya ternyata kurang oke, ya udah, at least kita udah mencoba. Tapi yang jelas-jelas bisa kita kontrol sepenuh hati gitu ya dengan apa yang kita punya adalah pikiran kita dan perasaan kita. Jadi yang kedua adalah kita kenalin pikiran kita tuh rasional apa enggak. Oke. Gitu. Kalau misalnya susah menilai diri sendiri, boleh tuh brainstorming sama orang lain. Atau akan lebih baik sama profesional kesehatan mental, ngobrol sama psikolog, mau ngobrol sama psikiater juga boleh. Nanti akan lebih bisa dipandu. Sebenarnya isi pikiran kamu tuh apa sih? Banyak rasionalnya atau jangan-jangan banyak irasionalnya? Kalau banyak irasionalnya ya udah kita jadikan rasional pelan-pelan supaya nanti ya coping mekanismenya akan lebih oke, dia menjalani aktivitas sehari-harinya juga jadi lebih oke, dan pressure ke diri sendirinya juga jadi lebih berkurang paling nggak. Oke, coba mungkin di pemirsa di rumah, apakah selama ini pikirannya mana banyak yang rasional atau banyak yang irasional? Tapi kalau dari Iren sendiri, adakah hal-hal yang setelah jauh ini sudah Iren lakukan untuk akhirnya bisa mengurangi dampak? Kan tadi Iren sedikit cerita di belakang bahwa sebenarnya masih ada sedikit perasaan depresi. Jadi pagi mungkin baru saja berkonsultasi dengan psikiater, dan ternyata masih ada sedikit trauma yang dirasakan oleh Iren. Iren biasanya melakukan apa untuk bisa mengurangi depresi yang terjadi di dalam tubuh Iren sendiri, atau bagaimana sebenarnya? Ada kegiatan atau hal-hal yang dilakukan Iren nggak sih? Ada. Apa tuh? Yang pertama pastinya have fun in my own way. Jadi untuk mendistract pikiran ya, misalnya hang out sama teman atau misalnya telepon teman kalau misalnya lagi stres, dan keep my closest friends itu benar-benar close gitu. Jadi mencari siapa yang benar-benar bisa memahami, dipercaya juga dan tidak akan mengejudge, justru memvalidasi perasaanku dan membuat aku feel better gitu. Terus aku juga sering melakukan hobi, misalnya kayak main badminton atau misalnya nyanyi nari di gereja misalnya gitu, atau nyanyi nari sendiri di kamar juga gak apa-apa gitu ya. Jadi itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu aku sekarang selalu bilang ke diri aku sendiri untuk lebih self-compassionate sama diriku sendiri gitu. Kalau tadi kata dokter Galuh, jangan terlalu mempush diri sendiri juga gitu. Karena mungkin perfectionism itu nggak datang dari aku ya, bisa aja dari environment atau mungkin family background gitu. Jadi kadang nggak nyadar yang mana sih yang rasional, yang mana yang irasional, nggak tahu, nggak kecampur-campur gitu. Tapi sekarang aku selalu bilang ke diri aku sendiri, ya udah nggak apa-apa, ini tuh bukan hitam dan putih, tapi ini tuh abu. Ini tuh perjalanan proses. Jadi jalani aja prosesnya, nggak usah cepet-cepet. Kalau misalnya tiba-tiba depresi lagi, ngelakuin kesalahan lagi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu tiap hari itu udah mencoba yang terbaik aja gitu. Mencoba yang terbaik untuk hidup, mencoba yang terbaik untuk tidak depresi, untuk keluar dari lubang ini, untuk mencari support, itu udah bagus gitu. Jadi itu yang selalu aku lakukan sih. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita membahas juga Dr. Galuh dan juga Iren, sebenarnya sudah ada 3.000 puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan jiwa. Tapi di lapangan sering kali beberapa petugas kesehatan yang tidak bekerja secara profesional. Misalnya tadi Iren juga cerita di awal segmen, telepon tapi lama, ataupun juga misalnya ada yang malah konsul ke psikiater atau profesional langsung menjudge tertentu. Bagaimana sebenarnya, apakah ini terus dari teman-teman dari
dari psikiater atau psikolog ini terus untuk akhirnya bisa memperbaiki kendala yang ada sehingga kita tahu misalnya kita berharap bahwa ini nantinya tidak seperti fenomena gunung es akan tiba-tiba muncul besar seperti itu. Gimana nih dok ke depannya? Iya, tentunya kan di center-center tersebut akan dilakukan evaluasi secara berkala gitu ya, dan nantinya apa-apa yang kurang pasti akan disampaikan ke atas sampai ke perhimpunan juga, kemudian ya kita pasti kerjasama dengan Kemenkes dan lain-lain juga sehingga kita bisa lihat sebetulnya kekurangannya apa, yang dirasa dari klien itu apa, user experience-nya seperti apa, sehingga ya tentunya nantinya ke depannya harapannya lebih bisa ditingkatkan gitu ya. Memang masih banyak banget PR-nya, kita juga masih trial and error, tapi ya mudah-mudahan itu ya tadi kita bergerak pelan-pelan jadi lebih bagus supaya kita bisa memberikan pelayanan kesehatan mental yang memang optimal buat masyarakat Indonesia. Oke, terakhir mungkin Iren buat teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan yang mungkin sekarang ngerasa feeling lonely, merasa kesepian, ngerasa bahwa butuh validasi ataupun juga perasaan-perasaan yang mungkin butuh teman atau seseorang. Silakan mungkin Iren. Oke, yang pertama yang paling penting itu adalah inner peace diri kita sendiri. Menurut aku kita nggak perlu terlalu memperhatikan lah ya kayak orang udah sampai mana sih, atau misalnya negara ini lagi kenapa gitu ya. Nggak apa-apa diikutin, tapi jangan sampai itu mengganggu inner peace kita. Menurut aku inner peace itu sangat penting karena dari kalau kita baru punya inner peace, kita baru bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih baik. Dan itu yang membuat kita jadinya nggak ruwet pikirannya, jadi kita jadi lebih bisa percaya kalau kita tuh nggak sendiri, kalau kita tuh sebenarnya ada yang peduli gitu. Karena biasanya kalau lagi ruwet kan kita cuma mikirnya kayak saya sendirian, kayak saya terperangkap. Tapi kalau udah mulai lebih loose pikirannya, nah itu pasti kita bisa lebih mikir yang lebih jernih gitu. Terus yang kedua itu selalu sayangi diri kamu sendiri gitu sih. Jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Pokoknya kita bandingin diri kita sama diri kita yang dulu aja. Jangan terlalu banyak berlomba, pokoknya kita berlomba sama diri kita yang sebelumnya aja. Kayak gitu. Dan juga buat teman-teman ataupun rekan-rekan di luar sana yang mungkin belum paham tentang isu kesehatan mental, aku cuma pengen bilang bahwa ini sebenarnya kita tuh nggak aneh, itu ada penjelasan saintifiknya, dan mari kita create a very safe and comfortable environment for all untuk supaya mereka bisa dan mau untuk seek for help. Gitu. Oke, thank you Iren. Dokter Galuh, silakan. Oke, tadi setuju banget sama yang dibilang Iren, self care itu penting. Jadi kita penting banget untuk mengenal diri kita sendiri. Ada beberapa orang yang suka misalnya cerita ke orang, atau ada beberapa orang yang suka melakukan aktivitas fisik atau ya kegiatan-kegiatan lain untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Jadi pesannya adalah kenali diri kamu sendiri, jangan takut untuk explore kamu sukanya apa. Kemudian kalau bisa carilah orang-orang yang akan mendukung kamu, yang akan mensupport kamu, dan percayalah bahwa di luar sana banyak banget orang yang mau bantu kamu. Mungkin pada saat kamu sendirian, tadi kayak yang Iren bilang, kita rungsing dengan pikiran kita sendiri, kita merasa kesepian, ngerasa nggak ada yang ngerti, tapi percayalah bahwa help is available, di luar sana banyak yang mau bantu. Mungkin sekali kamu coba untuk keluar dari comfort zone kamu akan menemukan bahwa oh oke, ternyata hal ini bisa ditangani pelan-pelan dan kita akan jadi orang yang lebih baik. Oke, dan kita harapkan sekali lagi buat teman-teman semua di sana, kalau misal bisa sekali lagi buat kalian bisa berkonsultasi, sudah ada BPJS juga. Kita harapkan semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih sekali lagi Iren, Dr. Galuh sudah menyempatkan hadir. Dan demikianlah Kabar Nusantara edisi hari ini, saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wassalam.